Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Teknik Informatika kelas F7C. Di video kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang definisi dan penalaran dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Muhammad Wais Isaka, Skom MTD, beserta anggota kelompok kami. Selanjutnya, yang pertama di sini ada Ahmad Yusuf Varian dengan MPM 2018 4350 1440. Yang kedua, di sini ada Ajeng Maulidina dengan MPM 2018 4350 1618. Yang ketiga, di sini ada Aldiansa dengan MPM 2018 4350 1341. Yang keempat, di sini ada Dina Nuria dengan MPM 2018 4350 1256. Dan yang kelima, saya sendiri Wahyu Hidayatullah dengan MPM 2018 4350 1560. Selanjutnya kami persilakan untuk teman-teman menjelaskan materinya. Ya, saya Ahmad Yusuf Varian, NPM 2018 4350. Saya di sini menjelaskan yang pertama yaitu definisi. Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna, atau pengertian suatu hal. Ada berbagai jenis definisi. Salah satunya yang umum adalah definisi perkataan dalam kamus atau dalam bahasa Inggris disebut lexical definition. Definisi mempunyai tugas untuk menentukan batas suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat. Syarat definisi yang baik. Terdapat dua cara untuk merumuskan definisi yang baik, yaitu 1. Merumuskan dengan jelas, lengkap, dan singkat semua unsur pokok atau isi pengertian tertentu. Kedua, yaitu unsur-unsur yang perlu dan cukup untuk mengetahui apa sebenarnya barang itu, tidak lebih dan tidak kurang, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari semua barang yang lain. Dan di sini ada tujuan definisi. Terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi dengan membantu proses komunikasi yang berlangsung menjadi sederhana dan lebih tepat. Atau dengan kata lain, mempersingkat ekspresi suatu pernyataan yang panjang dan kompleks sifatnya. Adapun contohnya seperti WHO, yaitu singkatan dari World Health Organization. Yang kedua, definisi dibuat untuk memperkenalkan kata baru dalam bahasa. Yang ketiga, definisi juga dapat memberikan suatu arti baru terhadap kata yang sudah lama. Contoh, kata bibi. Dulu, kata bibi didefinisikan sebagai adik kandung ayah atau ibu perempuan. Namun saat ini, kata bibi itu bisa mempunyai arti seperti pembantu atau seperti pembantu rumah tangga. Dan yang keempat, definisi adalah suatu cara yang terbaik dan paling efektif untuk menjamin ketepatan dan kebenaran dari penggunaan kata tersebut. Saya Ajeng Maulidina dengan MPM 2018 1450 1618. Sini ada jenis definisi stipulatif. Penjelasan sama dengan definisi nominal, suatu definisi yang menetapkan arti untuk satu kata baru, mencakup penciptaan suatu kata baru atau pemberi suatu arti baru untuk suatu kata yang lama. Biasanya bertujuan menggantikan suatu ungkapan yang lebih kompleks dengan ungkapan yang lebih sederhana. Seringkali karena adanya fenomena dan perkembangan baru, definisi stipulatif diperlukan. Contoh, istilah tigon dipakai untuk menyebut anak hasil perkawinan antara seekor harimau dengan seekor singa betina. Istilah liger dipakai untuk menyebutkan anak hasil perkawinan antara seekor singa jantan dengan seekor harimau betina. Jenis definisi. 2. Definisi leksikal. Penjelasan sama dengan definisi real. Suatu definisi leksikal dipakai untuk melaporkan arti untuk dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa. Definisi leksikal mempunyai tujuan lebih jauh, yaitu mengeliminasi ambiguitas yang bisa muncul jika suatu dari arti yang dimasukkan dicampurkan dengan arti lainnya. Contoh definisi-definisi yang terdapat dalam kamus, karena satu definisi leksikal mendaftar bermacam-macam arti yang dimiliki suatu kata
seseorang yang berusaha merumuskan suatu definisi lebih baik sikap menghindari kata-kata ambigu yang digunakan dan mendeteksi arti-artinya. Yang ketiga ada definisi ketepatan, phrasing definition. Definisi dibuat dan menimbulkan definisi baru sehingga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi keracuan. Tujuan mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata jika definisi seorang dapat mencapai suatu keputusan tentang berlaku suatu kata dalam situasi tertentu. Misalnya, telah dikatakan bahwa kata miskin itu tidak jelas untuk menentukan siapa yang miskin dan siapa yang tidak miskin secara tepat. Maka, perlu suatu definisi yang tepat diperlukan. Contohnya, dalam bidang kedokteran, kata momen kematian, moment of death, didefinisikan sebagai saat otak berhenti berfungsi yang diukur dengan suatu alat yang bernama elektroencephalogram. Saya Aldiansa, NPM 2018-4350-1341 akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Ajeng. Jenis definisi. 4. Definisi teoritis. Definisi yang muncul dalam rangka mengusulkan agar teori yang ditemukan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Suatu definisi yang menetapkan arti bagi suatu kata dengan mengusulkan suatu teori yang memberikan suatu ciri tertentu bagi suatu entitas atau eksistensi wujud yang ditunjukkan oleh kata itu. Contoh, istilah panas berarti energi yang dihasilkan oleh gerak-gerakan acak molekul-molekul suatu substansi. 5. Definisi persuasif, yaitu suatu definisi yang dibuat untuk mempengaruhi pikiran, tingkah laku, dan emosi orang yang membaca dan mendengarnya. Definisi yang dibuat untuk mempengaruhi pikiran, tingkah laku, dan emosi orang yang membaca dan mendengarnya. Contoh, aborsi adalah pembunuhan kejam atas makhluk manusia yang tidak bersalah. Penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan dan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Data atau fakta yang akan dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Disinilah letak kerja penalaran. Orang akan menerima data dan fakta yang benar dan tentu saja akan menolak fakta yang belum jelas kebenarannya. Menurut sumber lain menyebutkan penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan berbentuk proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses ini yang disebut penalar. Ciri penalar: 1. Dilakukan dengan sadar. 2. Didasarkan atas sesuatu yang sudah diketahui. 3. Sistematis. 4. Terarah, bertujuan. 5. Menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan, keputusan, atau sikap yang baru. 6. Sadar, tujuan. 7. Premis berupa pengalaman atau pengetahuan, bahkan teori yang telah diperoleh. 8. Pola pemikir tertentu. 9. Sifat empiris rasional. Saya Dina Nuria Rahmawati, NPM 2018-4350-1256. Selanjutnya ingin menjelaskan tentang metode penalaran. Metode penalaran ada dua. Yang pertama, metode induktif. Metode berpikir induktif adalah suatu penalaran yang berpangkal dari peristiwa, khusus sebagai hasil pengamatan empirik, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.
Dalam hal ini, penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Yang kedua, metode deduktif. Metode berpikir deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Kemudian, silogisme kategoris. Kesimpulan mengandung 3 provisi. Yang pertama, subjek S, kesimpulan disebut term minor. Yang kedua, predikat P, kesimpulan disebut term mayor. Yang ketiga, term yang tidak terdapat dalam kesimpulan tetapi terdapat di dalam kedua premis sebelumnya, disebut term pembanding atau antara M. Kemudian, dasar penyimpulan atau premis. Yang pertama, premis yang membuat term minor disebut premis minor. Yang kedua, premis yang membuat term mayor disebut premis mayor. Lalu pola dasar silogisme ada 4. Yang pertama, silogisme supre, term pembanding M menjadi subjek dalam premis mayor dan menjadi predikat dalam premis minor. Yang kedua, silogisme presub, term pembanding atau M menjadi predikat dalam premis mayor dan menjadi subjek dalam premis minor. Yang ketiga, silogisme dispre, term pembanding M menjadi predikat dalam premis mayor dan minor. Yang terakhir, silogisme bisub, term pembanding M menjadi subjek dalam premis mayor. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kami presentasikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.